Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya kita harus mempelajari tafsir Al-Quran. Kenapa kita harus mempelajari tafsir Al-Quran? Kita sebutkan 3 alasan. Yang pertama adalah karena ini merupakan perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika membaca Al-Quran, beliau membacanya sambil memahami isinya. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi SAW sebagai teladan. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu belajar tafsir adalah sebagai sarana untuk mengamalkannya. Dan kita tidak bisa mengamalkan isi Al-Quran jikalau kita tidak faham isi Al-Quran. Inilah 3 alasan kenapa kita perlu atau bahkan harus mempelajari tafsir Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita belum masuk ke tafsir ayat-ayat Al-Quran. Namun kita masih di muqaddimah berikutnya. Kita akan bahas kaidah-kaidah penting dalam menafsirkan Al-Quran. Kaidah-kaidah penting dalam menafsirkan Al-Quran. Di antara kaidah penting dalam menafsirkan Al-Quran adalah tata cara atau metode tafsir terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ayat Al-Quran, bagaimana penjelasannya dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang langsung belajar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Kenapa demikian? Karena para tabi'in, mereka lah orang-orang yang langsung belajar dari orang-orang yang belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, metode terbaik dalam menafsirkan Al-Quran adalah tadi yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para tabi'in. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Artinya, ada satu ayat yang masih global, yang belum terperinci, maka maksudnya ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan ini adalah metode tafsir yang paling baik. Kenapa? Karena tentunya Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala yang paling tahu maksud dari ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Sebagai contoh, menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain. Atau menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka? Jadi dijelaskan. Di surat Al-Fatihah hanya disebutkan, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, siapa mereka? Siapa mereka di sini?
Siapa orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka di sini? Ayat ini, surat Al-Fatihah ini dijelaskan oleh ayat ke-69 dari surat An-Nisa. Kan Al-Quran surat tadi Al-Fatihah hanya disebutkan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Kan masih global jamaah ya, masih umum, belum spesifik, belum terperinci. Nah, yang masih umum ini dijelaskan oleh ayat yang lain, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi siapa yang taat kepada Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka, dijelaskan, minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Jadi kalau di An-Nisa dijelaskan siapa orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Yang pertama, an-nabiyyin, para nabi. As-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan. Jadi imannya sangat tinggi. Yang ketiga, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah siapa? As-salihin, orang-orang yang soleh. Berarti Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 ini menjelaskan Al-Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim. Ini tafsir ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Ini metode yang paling baik. Di antara buku yang perhatian dengan metode ini jamaah adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Asy-Syinkiti. Beliau mengarang kitab namanya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan, di dalam kitab tersebut beliau berusaha mengumpulkan tafsir ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Ini yang pertama, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Yang kedua tadi apa jamaah? Menafsirkan ayat Al-Quran dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang paling bagus. Kenapa? Karena yang menafsirkan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menafsirkan langsung beliau yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya Al-Quran. Tentunya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah langsung menafsirkan Al-Quran, maka jelas tafsirnya pasti diterima. Sebagai contoh, ketika turun firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini jamaah, ayat ini terasa berat bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa terasa berat? Karena untuk mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, syaratnya adalah tidak mencampur adukkan keimanan dengan apa? Kezaliman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat mengatakan, ayyuna la yadlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Karena zolim itu di antara maknanya adalah berbuat dosa itu ya orangnya di saat berbuat dosa berarti dia sedang mendolimi siapa? Dirinya sendiri. Sedangkan siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zolim? Baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Sehingga ayat ini jamaah berat bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan hal tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan makna dari zalim tersebut. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, zalim di situ adalah apa? Syirik. Zalim di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syirik. Berarti ayat itu maknanya adalah siapa yang beriman
tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan apa? Kesyirikan. Jadi kezaliman di sini maknanya adalah apa? Kesyirikan. Jadi Nabi SAW beliau menafsirkan ayat Al-Quran dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara buku yang perhatian dengan masalah ini jamaah adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir-tafsir yang lain. Hanya saja beberapa buku tafsir tidak perhatian dengan kesahihan hadis. Sehingga banyak di kitab-kitab tafsir hadis-hadis yang tidak sahih. Di antara kitab yang perhatian dengan kesahihan hadis adalah tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi rahimahumallahu ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat kita akan pelajari pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita ulangi jamaah, metode tafsir yang terbaik adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan apa? Ayat yang lain. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan apa? Perkataan tabi'in. Yang kita sudah bahas, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.